Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami akan melakukan percakapan kucing secara kelompok. Di kasus yang pertama ini, nanti saya, Ibu Heni selaku coach, kemudian Bu Dia selaku puji, dan Pak Isan selaku pengamat. Dalam kasus pertama ini, Bu Heni dan Bu Dias adalah rekan sejawat. Bu Dia sedang gundah karena diminta oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi wali kelas di tahun ajaran baru. Namun nampaknya Bu Dias masih belum percaya diri dan takut menjadi wali kelas. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baik, kita akan lakukan pra-observasi oleh pengamat. Di mana di sini pengamatnya adalah Pak Isan dan saya sebagai silakan Pak Isan. Oke, terima kasih Bu Heni. Akan saya sampaikan pra-observasi oleh pengamat. Perkenalkan, saya Ihsan Hasani sebagai pengamat. Assalamualaikum Heni. Waalaikumsalam Pak Isan. Bu Heni, besok kan rencananya akan mengadakan kucing dengan model Tirta ya. Saya sebagai pengamat dan Bu Heni sebagai coach. Saya mau tanya, kira-kira dari praktek kucing yang akan Ibu laksanakan, target apa yang akan Ibu Heni capai? Ada beberapa hal Pak Isan. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuannya. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah yang kucing hadapi. Dan yang ketiga, menggali banyak hal seperti prioritas apa yang akan dilakukan, menggali rencana aksi dan komitmen apa yang akan dilakukan setelah mendapat solusi serta tanggung jawab seperti apa. Seperti itu Pak Isan. Keren Bu Heni. Bu Heni, kompetensi kucing apa yang Bu Heni akan kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan kucing mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan potensi yang dia miliki. Benar-benar menggali sampai kucing mampu menyelesaikan permasalahannya, Pak Isan. Wih, tadi keren, sekarang makin dahsyat. Ya, bagian kompetensi apa yang Bu Heni ingin observasi pada saat praktek kucing dengan mampu? Kompetensi yang ingin diobservasi yaitu kemampuan kucing dalam menemukan solusi, menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, membiarkan kucing berpikir dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya yang terkait dengan masalah yang dia hadapi. Yang pasti dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki, Pak Isan. Bu Heni, bagus sekali kompetensi yang ingin diobservasi. Terus terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Heni capai dari proses kucing ini apa sih? Yang saya harapkan itu Pak Isan, kucing mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya dan kemampuan yang sebenarnya sudah dia miliki. Saya hanya memberikan penguatan-penguatan saja, memberikan motivasi, penyemangat agar kucing mampu menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dengan baik. Sehingga kedepannya dia mampu menjalankan hal itu dengan memberikan yang terbaik untuk dirinya dan rekan sejawatnya. Begitu Pak Isan. Oh gitu. Baiklah, terima kasih Bu Heni atas obrolan kita ini. Sampai ketemu saat Bu Heni melakukan praktik kucing. Semoga sukses ya. Baik Pak Isan, terima kasih. Bu Dias, kita lanjut untuk observasi ya. Oke. Siap Bu Dias? Iya Bu Heni, sudah siap. Oke, silakan. Ya, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Heni. Sedang sibuk nggak ya Bu? Waalaikumsalam. Bu Dias. Enggak Bu, ini lagi rapiin file aja. Sudah selesai kok. Oh gitu. Berarti saya izin ya Bu, kalau boleh mengganggu sebentar waktunya. Saya ada yang mau dibicarakan sama Bu Heni. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Kita ngobrol di sini aja ya Bu Dias. Oh iya, oke. Makasih banyak loh Bu Heni sebelumnya. Maaf mengganggu waktunya Ibu Heni ini. Nggak mengganggu kok Bu Dias. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin dibicarakan? Kelihatannya sangat serius banget nih. Iya Bu Heni. Gini. Jadi sharing sama Bu Heni, siapa tahu bisa dapat pencerahan saya. Kebetulan minggu lalu itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, beliau meminta saya untuk
bersedia menjadi wali kelas di tahun ajaran baru nanti. Tapi kok rasanya saya masih kurang pede ya Bu kalau untuk menjadi seorang wali kelas. Nah, itu kesempatan bagus Bu Dias ditunjuk sebagai wali kelas. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Dias merasa belum siap? Ya itu Bu, saya kayaknya masih merasa belum percaya diri aja gitu Bu kalau untuk jadi seorang wali kelas dengan siswa yang segitu banyak. Oh begitu. Jadi Bu Dias masih belum percaya diri. Coba Bu Dias tolong jelaskan mengapa Ibu kurang percaya diri untuk jadi wali kelas? Bagaimana ya Bu? Saya ini kan walaupun sudah lama mengajar, tapi saya baru sekarang ini ditunjuk jadi wali kelas. Kok rasanya saya masih merasa belum pantas ya Bu ya? Saya agak-agak takut nanti saya tidak bisa membimbing anak-anak yang jadi perwalian saya. Sekarang saya paham bagaimana perasaan Bu Dias. Saat ditunjuk untuk jadi wali kelas, saya rasa Bapak Kepala Sekolah menunjuk Bu Dias bukan sembarang tunjuk loh Bu. Ibu ditunjuk karena Ibu mempunyai potensi yang bagus untuk jadi wali kelas. Menurut Bu Dias, apa saja sih kira-kira kemampuan Ibu dalam membimbing anak-anak di kelas? Sebenarnya sih kalau sama anak-anak saya dekat ya Bu. Saya merasa kalau sama anak-anak tuh bermain bercanda dengan anak tuh kayak santai gitu. Terus apalagi dalam pembelajaran saya yang matematika yang harusnya biasanya serem, tapi kok anak-anak enjoy gitu Ibu. Nah belum lagi kalau misalkan mereka ada masalah, mereka tuh curhat sama saya gitu loh Bu. Nah itu kan bagus banget kemampuan Bu Dias melakukan pendekatan dengan anak-anak. Itu sudah lebih dari cukup loh Bu untuk menjadi muda sebagai wali kelas. Kira-kira apa rencana Bu Dias agar Ibu lebih percaya diri untuk menjadi wali kelas? Gimana ya Bu? Bagaimana menurut Ibu? Rencana saya yang pertama itu saya mau ketemu sama teman BK. Nah di sana saya mau tahu sih, mau ngobrol banyak tentang bagaimana memahami perilaku dan kepribadian anak-anak. Kemudian saya juga mau mendekatkan diri ke anak-anak, memahami perilaku dan kepribadiannya mereka. Selanjutnya saya mau coba untuk membantu mencarikan solusi permasalahan anak-anak yang curhat agar saya juga lebih percaya diri dan juga menghilangkan ketakutan yang ada di benak saya sekarang. Oh, bagus banget, keren itu Bu Dias. Ternyata rencana Bu Dias luar biasa dan saya yakin Ibu mampu menjadi wali kelas yang baik. Apakah Bu Dias sekarang sudah merasa percaya diri untuk menjadi wali kelas? Insya Allah Bu, sekarang saya merasa jadi lebih percaya diri ya Bu. Oke Bu Dias, semoga dalam mempersiapkan menjadi wali kelas ini berjalan dengan lancar dan nantinya Ibu siap menjadi wali kelas. Selanjutnya, adakah komitmen untuk menjadi wali kelas Bu Dias? Tentunya pasti ada ya Bu. Namanya menjadi wali kelas tentunya saya harus lebih mempersiapkan diri saya. Mudah-mudahan dengan persiapan ini menjadi ikhtiar supaya saya menjadi wali kelas yang baik, tidak mengecewakan pihak sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah percayakan kepada saya. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bu Dias. Mudah-mudahan Ibu sukses dan amanah menjadi wali kelas nanti dan bisa mendidik dan membimbing anak-anak. Apalagi Bu Dias ini sangat dekat dengan anak-anak kalau saya lihat. Amin. Terima kasih banyak Bu Heni. Sudah mau meluangkan waktu, saya bisa bercerita, bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saya. Ya, saya mudah-mudahan nanti kalau memang saya jadi wali kelas, saya bisa menjaga amanah ya Bu ya. Minta doanya ya Bu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Pasti Bu Dias mampu dan bagus. Sama-sama Bu Dias. Ya, saya pamit permisi ya Bu, kembali ke ruangan saya. Silakan Bu Dias. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Isan. Pak Isan. Siap, Editor. Baik. Benny, gimana perasaannya setelah melawan kucing?
Alhamdulillah, Oh, Pak Isan, yang saya coach sebenarnya sudah memiliki potensi yang baik. Hanya perlu penguatan saja. Saya merasa senang juga bisa membantu Bu Dias untuk menemukan solusi atas permasalahannya. kucing yang luar biasa, baik Coach dan Kuci sangat baik dalam menjalankan perannya masing-masing. Alur kita yang juga sangat jelas terlihat. Senang ya Bu, dan bersyukur bisa membantu orang lain. Pertanyaan lagi Bu terkait dengan kucing, kompetensi apa lagi yang akan Ibu lakukan berdasarkan yang Ibu lakukan? Saya masih ingin menggali pengembangan diri dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan rekan sejawat dan membangkitkan kembali rasa percaya diri agar beliau semangat menjadi wali kelas Pak Isan. Wow, keren, luar biasa Bu Eni. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu sukses dalam hidup kita, bermanfaat bagi orang lain. Sukses ya Bu, salam dan bahagia. Terima kasih Pak Isan, salam dan bahagia. Oke, memasuki kasus kedua, skrip yang dibuat oleh saya, Dias Pramunia. Di sini bermain peran percakapan coaching dengan coach saya, Dias Pramunia, lalu coach Pak Isan, dan pengamat Ibu Sri Rezeki Nurfeni. Nah, di sini ada kelumit cerita, yaitu di mana Pak Isan sebagai rekan sejawat saya, dia datang ke saya karena merasa masih gundah dengan penunjukannya sebagai calon wakabit oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, karena merasa masih ada yang mengganjal di hatinya, akhirnya beliau sharing dengan datang kepada saya. Dan kita mulai pra-observasi oleh pengamat. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Dias. Waalaikumsalam. Kenapa? Iya, waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana Ibu? Apa kabarnya hari ini? Baik Bu Dias. Bu Dias jangan lupa ya, besok kita rencananya akan mengadakan coaching dengan model Tita. Saya sebagai pengamat, Bu Dias sebagai coach. Menurut Bu Dias, saya mau tanya nih, kira-kira dari praktek coaching yang Ibu akan laksanakan besok, target apa sih yang ingin Bu Dias capai? Baik Ibu, kebetulan Bu saya sangat menunggu ya Bu pertemuan dengan coach saya. Kebetulan saya ingin sekali Bu mencari beberapa informasi ya, saya ingin sekali menggali informasi tentang tujuan dari percakapan yang akan nanti terjadi antara saya dengan coach. Lalu saya juga ingin sekali mencari identifikasi atas masalah yang sedang dihadapi oleh si coach. Nah, sehingga saya tahu nih apa prioritas yang bisa dilakukan dan menggali apa rencana dan komitmen yang akan dilakukan setelah mendapat solusi, serta saya ingin tahu nanti kelanjutannya akan ada tanggung jawab seperti apa dari dia. Seperti itu Bu. Oh, bagus, terperinci sekali Bu Dias. Kemudian Bu Dias, kompetensi coaching apa yang Bu Dias nanti akan kembangkan? Saya sih berencananya Bu, ingin sekali supaya coachingnya ini bisa menyelesaikan apa yang menjadi kegundahannya, apa yang menjadi masalahnya. Nah, dengan begitu saya berharap coaching nantinya bisa menemukan cara yang baik untuk dia menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu loh Bu Hen. Oke, artinya di sini coach sendiri ya yang menyelesaikan masalahnya. Iya. Iya Bu Dias. Bagian kompetensi apa sih yang Bu Dias ingin observasi pada saat praktek coaching berlangsung nanti? Kalau nanti ketika praktek langsung, saya ingin sekali nih Bu, saya ingin mengobservasi tentang kemampuan coach nih Bu. Kira-kira dia bisa nggak sih Bu menemukan solusi dari masalahnya? Kira-kira bisa nggak sih coach nanti berpikir dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, tapi saya yakin tuh Bu, sebenarnya dia itu punya kemampuan dan potensi yang baik sekali yang dia telah miliki. Oh, bagus sekali kompetensi yang ingin diobservasi. Terus terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Dias capai dari proses coaching besok ini apa sih Bu?
Ya, saya berharap sih memang akhirnya memang kembali ke pemahaman bahwa semua yang solusi yang bisa dia cari adalah sesuai dengan kemampuan dia sendiri mencarinya. Nah, saya hanya memberi penguatan, saya memberi motivasi, nah memberikan semangat kepada si coaching ibu biar dia semangat dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, harapan saya ke depannya dia bisa melakukan penyarian masalah sendiri, penyelesaian masalah sendiri, dan tentunya siapa tahu nanti dia bisa membantu teman-teman ya dalam melakukan hal yang sama ketika menemukan masalah yang sama. Baiklah Bu Dias, bagus sekali obrolan kita ini. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu Dias ya, proses coachingnya, dan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Semoga sukses Bu Dias, semangat. Baik Bu Heni, terima kasih Bu Heni, semangat Bu Heni. Dan kita memasuki proses observasi, proses supervisi antara saya dengan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Dias, Bu Heni. Kita mulai observasi proses supervisi. Assalamualaikum Bu Dias. Bu Dias, apakah sedang sibuk? Halo Pak Ihsan, selamat siang Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk nggak sih Pak? Standar sih Pak, kalau dibilang sibuk ya sibuk, enggak ya enggak, tapi kalau memang ada yang bisa saya bantu boleh Pak. Ada apa? Bu Dias, enggak apa ya Bu, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar, boleh kan? Boleh sekali Pak Ihsan. Silahkan Pak Ihsan. Ini loh Bu, saya mau mencari pencerahan Bu atas yang saya hadapi. Baik, gimana Pak? Sedang ada kendala apa nih Pak? Barangkali bisa Begini, saya. Baik begini Bu Dias, seminggu yang lalu saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Beliau meminta kesediaan saya untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di tahun pelajaran baru nanti. Saya ini merasa belum siap. Wah, itu kesempatan bagus Pak Ihsan. Udah bakat Bapak, udah cocok sekali di bidang itu. Lalu kenapa kendalanya Bapak merasa belum siap? Bu Dias, saya merasa tidak yakin dengan diri saya. Karena saya belum punya bekal manajemen yang baik, Bu Dias. Oh gitu, baik Pak Ihsan. Saya itu melihat Pak Ihsan belum yakin dengan kemampuan diri Bapak. Coba Bapak jelaskan, kenapa kira-kira Bapak merasa masih kurang dalam kepercayaan diri Bapak? Iya nih Bu Dias, saya merasa belum pantas jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya takut nggak bisa membimbing anak-anak nanti dengan baik. Oh gitu. Tapi kalau memang ada kendala itu saya paham sih yang Bapak rasakan. Nah, saya rasa ya Pak, pemilihan Bapak sebagai wakil itu bukan pemilihan sembarangan loh Pak, apalagi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Pasti Bapak Kepala Sekolah itu percaya dan yakin Bapak bisa membimbing anak-anak di kelas dan di sekolah ini. Iya Bu, memang sih saya merasa juga senang dan merasa saya dekat sih Bu dengan anak-anak, senang bercanda bersama mereka. Mereka itu senang bercerita tentang keseharian mereka. Kalau mereka ada salah, saya nggak bisa marah dengan keras karena mereka itu dinasihatin mau mengerti dengan baik. Iya, itu dia. Sebenarnya tuh Bapak tuh sudah punya bakat, kemampuan yang sudah oke banget dalam pendekatan dengan anak-anak. Anak-anak dekat sekali dengan Bapak, dan ini yang menjadi bekal Bapak sudah oke loh Pak sebagai wakil bidang PDPK nantinya. Kira-kira apa rencana Bapak Ihsan supaya Bapak bisa lebih percaya diri sebagai wakil?
Bu. Rencana saya yang pertama, saya akan menemui teman guru bimbingan konseling untuk membantu saya dalam memahami perilaku dan kepribadian anak. Kemudian yang kedua, saya akan lebih mendekatkan diri ke anak-anak untuk memahami perilaku dan kepribadiannya. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk membantu mencarikan solusi permasalahan anak-anak yang curhat agar saya lebih percaya diri dan menghilangkan rasa ketakutan saya. Iya, betul, itu bagus sekali. Itu rencana yang luar biasa Pak Ihsan, ketemu dengan teman yang memang sudah ahlinya, sudah pakarnya dalam bidang tersebut. Sehingga ketika Bapak sudah makin mempelajari tentang kepribadian anak-anak, Bapak pun menjadi lebih percaya diri. Bapak pun makin mantap menjadi calon wakabit. Amin. Insya Allah Bu Dia, saya sekarang jadi lebih percaya diri deh untuk bisa jadi wakil kepala sekolah PDPK. Terima kasih Bu Dias. Sama-sama Pak Ihsan. Saya sebagai rekan kerja hanya bisa mendoakan Bapak menjadi wakabit telah menjadi lancar, berkah, dan nantinya benar-benar siap sedia dan menjaga komitmen sebagai wakabit. Komitmen saya untuk persiapan jadi wakil kepala sekolah PDPK itu, saya akan mempersiapkan diri dengan baik Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi wakil kepala sekolah PDPK. Semoga tidak mengecewakan Bapak Kepala Sekolah ya, yang sudah mempercayakan saya sebagai wakil kepala sekolah. Insya Allah Pak, kalau saya lihat potensi Bapak sih, Bapak Kepala Sekolah tidak akan kecewa. Apalagi Bapak sudah dengan komitmen yang luar biasa itu ya, buat pengembangan di sekolah kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bapak sukses dan amanah sebagai wakil bidang PDPK yang nantinya membimbing dan mendidik anak-anak di sekolah kita menjadi lebih hebat lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Dias untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti saya bisa amanah sebagai wakil kepala sekolah peserta didik dan pendidikan karakter atau siswaan ya, dan bisa mendidik dan membimbing anak-anak. Baiklah Bu Dias, saya permisi kembali ke ruang guru ya. Baik Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu Bu Dias. Sama-sama. Baik, kita lalu menutup dengan pasca observasi. Mari Bu Heni. Bu Heni. Bu Heni sebagai pengamat. Bu Hen. Oke, mungkin kendala jaringan Pak Ihsan. Dilanjut, oh sudah. Oke. Iya, hujan gede jadinya jaringan ya Kak. Saya lanjut ya Bu Dias. Iya. Saya kasih komentar dulu ya. Baik, Bu. Saya sebagai pengamat. Tadi Pak Ihsan dan Bu Dias sudah sangat luar biasa. Bu Dias sebagai coach dan Pak Ihsan sebagai kunci sangat baik dalam menjalankan perannya masing-masing. Alur ceritanya juga sangat jelas terlihat. Yang pertama tentang tujuan yang disampaikan Bu Dias sangat jelas bahwa ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu Bunda ditunjuk sebagai wakabit PDPK. Terus yang kedua, identifikasi. Ya, di sini Bu Dias membuat pertanyaan bahwa saat ditunjuk untuk jadi wakabit PDPK, di situ Pak Kepala Sekolah bukan sembarang menunjuk ya. Di sini pasti Pak Ihsan yang ditunjuk sebagai wakabit PDPK memiliki potensi yang bagus, terutama dalam membimbing anak-anak di kelas. Kemudian untuk rencana aksi, Bu Dias tadi juga sudah membuat pertanyaan yang dapat membuat Pak Ihsan merencanakan hal-hal dalam penyelesaian masalah yang menyebabkan kegelisahan Pak Ihsan ditunjuk sebagai wakabit PDPK. Yang terakhir, tanggung jawab. Bu Dias menanyakan komitmen terhadap rencana yang diambil Pak Ihsan dan membuat Pak Ihsan yakin atas keputusan dalam komitmen yang diambilnya, yaitu dengan mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi wakabit PDPK. Baik, Pak Ihsan, Bu Dias, kita lanjutkan untuk pasca observasi ya. Oke. Bu Heni. Budi.
Bu Dias, saya sebagai Bu Dias ya? Bu Heni sebagai Heni. Iya. Nah, saya kebalik, saya sebagai Bu Dias. Iya. Ya. Bu Dias, gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu. Saya sebagai coach itu sebenarnya saya merasa memiliki potensi yang coach saya sudah memiliki potensi yang baik ya. Saya jadi hanya tinggal penguatan saja ya Bu Heni ya. Jadi saya merasa senang juga Bu Heni bisa untuk membantu coach menemukan solusi atas masalah-masalahnya. Senang sekali ya Bu Dias ya. Dan bersyukur bisa membantu orang lain. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu, terkait dengan coaching. Kompetensi apa lagi yang akan Ibu lakukan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Gimana ya Bu ya, saya tuh rasanya tuh ingin banget gitu ya mengembangkan diri saya itu dalam menjalin hubungan ya dengan komunikasi bersama dengan rekan-rekan sejawat ya, membangkitkan rasa percaya diri supaya beliau tuh semangat menjadi wakabit. Itu pun ikut membangkitkan semangat saya juga loh Bu. Wih, luar biasa nih Bu Dias nih. Bagus sekali. Sangat sukses menjadi coach. Ya, semoga Bu Dias sukses selalu ya. Dan kita selalu berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Salam bahagia Bu Dias. Salam bahagia Bu Heni. Sama-sama ya Bu Heni. Sukses bersama ya Bu Hen. Oke. Ya. Pak Isan, silakan skrip ketiga Pak Isan. Baik, terima kasih Bu Dias dan Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Ini adalah skrip ketiga yang bertugas adalah pertama Ibu Dias sebagai pengamat, saya sebagai coach dan Hasani, dan Ibu Heni sebagai coachee. Nah, teman-teman, kasus ini adalah tentang bagaimana Ibu Heni sedang mengalami permasalahan berbagai banyak kegiatan, termasuk kegiatan CGP, kegiatan lainnya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Maka coach akan mendampingi Ibu Heni di dalam paparan kita kali ini. Silakan Bu Dias. Baik Pak Isan, kita mulai praobservasi oleh saya selaku pengamat ya Pak Isan. Oke. Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam Bu Dias. Iya, mohon maaf ini saya panggil sebentar ini Pak Isan. Saya inget loh, kita tuh sempat ngobrol ya bahwa Pak Isan mau adakan coaching ya dengan model Tirta ya kalau nggak salah. Nah, kebetulan saya sebagai pengamat nih mau tanya sama Pak Isan, kira-kira dari praktek coaching yang Bapak lakukan, apa sih target yang ingin Bapak capai? Siap Bu Dias, terima kasih sebelumnya loh. Saya rencananya akan menggali informasi tujuannya. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah yang coachee hadapi. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menggali banyak hal seperti prioritas yang akan dilakukan, menggali rencana aksi dan komitmennya, apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan solusi, serta tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukannya. Mantap, berarti sudah sesuai ya Pak dengan ceritanya ya Pak. Nah, dari sini Pak saya mau Iya tanya, dong. Iya, saya penasaran nih Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak akan kembangkan? Saya berharap coachee mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan potensi yang dia miliki. Benar-benar menggali sampai coachee tersebut mampu menyelesaikan permasalahannya. Gitu, baik-baik. Nah, bagian kompetensi apa nih yang ingin Pak Ihsan observasi ketika praktek coaching nanti berlangsung Pak? Oke Bu Dias, kompetensi yang ingin diobservasi yaitu kemampuan coachee dalam menemukan solusi, menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya,
membiarkan Kuci berpikir dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya yang terkait dengan masalah yang dia hadapi. Yang pasti dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki. Bagus, keren. Berarti sudah sangat terkonsep ya Pak. Nah, biasanya Pak, kalau kita ingin observasi ya Pak ya, itu kan ada indikator ketercapaian Pak. Nah, kira-kira indikatornya seperti apa nih Pak yang ingin Bapak capai selama proses coaching ini terjadi? Yang saya harapkan yaitu Kuci mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya dan kemampuannya yang sebenarnya sudah dia miliki. Saya hanya memberikan penguatan-penguatan saja, motivasi, memberikan semangat agar Kuci mampu menyelesaikannya. Yang tentu saja sedang dia hadapi, sehingga kedepannya dia mampu menjalani hal itu dan memberikan yang terbaik untuk dirinya dan rekan sejawatnya. Baik. Oke deh gitu Pak Ihsan. Setelah ini selamat melakukan praktek coaching. Nanti setelah melakukan praktek tersebut kita bertemu lagi. Saya masih penasaran kelanjutannya nanti akan seperti apa. Gitu ya Pak Ihsan ya. Oke Bu Dia, terima kasih loh. Silakan Pak Ihsan. Baik, kali ini saya akan didampingi Ibu Heni. Are you ready Ibu Heni? Oke, Pak Ihsan. Langsung kita lanjut ini ya. Oke Bu Heni. Assalamualaikum Pak Ihsan. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Ibu. Sini Bu, silahkan masuk. Terima kasih Pak Ihsan. Pak Ihsan, boleh nggak saya minta waktu Pak Ihsan sebentar aja? Boleh Bu. Ayo silahkan duduk. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Ihsan. Terima kasih banyak nih Pak Ihsan sudah menyempatkan waktu untuk saya walaupun Pak Ihsan sedang sibuk. Tidak kok Bu. Saya juga baru saja selesai mengajar di kelas. Jadi sekarang sedang santai-santai saja. Mau minum apa nih Bu? Gak usah Pak Ihsan, terima kasih. Saya tadi udah minum. Hehehe. Baiklah, tumben nih Ibu. Pagi-pagi sudah ingin bertemu saya. Sepertinya ada yang mau Ibu sampaikan. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Ihsan, begini loh Pak. Saya mau sedikit curhat nih sama Bapak tentang kegiatan saya yang saat ini sedang saya lakukan. Akhir-akhir ini banyak sekali ya Pak kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi saya sebagai guru Pak. Baik Ibu, kita diskusikan bersama ya. Silakan, apa yang bisa saya bantu buat Ibu? Gini Pak Ihsan, saya tuh punya tupoksi sebagai pengajar, tetapi sudah beberapa waktu ini kegiatan saya ini bertambah banyak Pak, karena saya harus juga berkegiatan di luar. Misalnya saya harus mengurus e-aset. E-aset ini kan sekarang banyak sekali ya Pak ya, aset-aset sekolah semua harus teridentifikasi. Kemudian kadang-kadang waktunya mendadak dari dinas. Saya juga kadang ada kegiatan mendadak berkaitan dengan tugas saya sebagai guru pamong di PPG. Ditambah lagi tugas-tugas di CGP yang banyak sekali Pak Ihsan. Ini yang bikin saya gundah nih Pak Ihsan nih. Gitu Bu. Memangnya kegiatan tersebut dilakukan berbarengan Bu dalam satu waktu? Atau seperti apa Bu? Dan apakah sampai mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas? Dalam waktu yang bersamaan, sehingga tupoksi saya sebagai guru kadang terganggu. Saya menjadi sering meninggalkan kelas. Kasihan sama anak-anak yang sering saya tinggalkan kelasnya untuk urusan sekolah atau yang lainnya. Belum lagi kegiatan yang sifatnya mendadak. Kadang juga dari PPG jadwal meet-nya berbenturan dengan tugas yang lainnya, Pak Ihsan. Nah, kalau yang tadi kegiatan terjadwal, pasti saya yakin Ibu dapat menanganinya dengan baik ya. Cuma yang perlu dicari solusinya adalah yang kadang kalau mendadak ya Bu kegiatannya. Betul sekali Pak Ihsan. Menurut saya yang masih sulit mengatasinya yaitu permasalahan itu yang sering mendadak itu. Saya kadang merasa berdosa banyak sering meninggalkan kelas saya, terutama kepada murid-murid saya.
Dan saya juga merasa beban kerja semakin berat Pak, semakin overload. Ibu Heni, sebetulnya bagus ya Bu, mempunyai banyak kegiatan, pasti dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk Ibu. Apalagi sebagian dari itu juga Ibu membantu tugas sekolah. Pasti Ibu juga orang yang dipercaya dan mampu oleh sekolah untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan tersebut. Menurut Ibu, kesempatan seperti itu jarang. Sekarang, jika sekarang Ibu abaikan, apa nanti akan datang kembali kesempatan itu, Bu? Belum tentu sih Pak, apalagi kegiatan PGP dan PPG adalah kegiatan skala nasional yang belum tentu semua orang berkesempatan menimba ilmu dan pengalaman di dalamnya Pak. Betul Bu, sehingga mungkin kita harus lebih bersyukur ya Bu. Betul Pak Ihsan, pada dasarnya saya ingin memberikan yang terbaik pada setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya Pak. Setuju Bu Heni. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita tentang hal ini? Terus terang Pak, sekarang saya menjadi lebih lega. Saya merasa ada sedikit pencerahan untuk menyusun apa yang akan saya lakukan ke depan Pak Ihsan. Betul Bu, tentu dalam permasalahan Bu Heni yang tahu betul apa konsekuensi dari setiap kegiatan Ibu. Jadi Ibu harus lebih semangat ya. Baik Pak Ihsan. Lalu kira-kira apa yang akan menjadi rencana Ibu ke depannya? Kalau ke depan sih saya mengidentifikasi semua kegiatan saya, terutama yang dalam waktu dekat, dan membuat skala prioritas kegiatan mana yang harus saya dahulukan dan mana yang dapat ditunda atau dikerjakan belakangan. Saya juga akan membagi waktu untuk setiap kegiatan saya. Walaupun kadang-kala di rumah seharusnya waktu digunakan untuk keluarga, malah saya pakai untuk kerja juga Pak. Dan yang terakhir, saya akan memotivasi diri saya sendiri. Saya harus bisa dan saya mampu. Betul Bu, saya rasa langkah yang Ibu akan laksanakan sudah tepat. Tapi juga harus tetap membagi waktu dengan keluarga ya Bu. Dan di akhir bekerja. Betul sekali Pak Ihsan. Tapi tentunya ke semua rencana Ibu ada yang akan dilakukan lebih dulu toh? Wah betul Pak, saya jadi lega nih, ada beberapa solusi dari masalah saya. Kemungkinan dalam waktu dekat ini saya akan membuat skala prioritas dulu. Mungkin nanti malam saya akan merancang kegiatan mana dulu yang akan saya kerjakan dan mana yang belakangan. Saya jadi semangat lagi nih Pak Ihsan. Betul sekali Ibu, harus tetap semangat. Lalu kira-kira apa nih dukungan kami terhadap apa yang Ibu lakukan? Terima kasih Pak Ihsan. Saya mohon Pak Ihsan memotivasi saya ya kepada saya untuk melaksanakan semua tanggung jawab saya. Kadang-kadang kan kalau beban terlalu berat itu kita agak merasakan ya Pak Ihsan ya. Jadi kadang-kadang motivasi dari rekan itu kita dicas kembali gitu Pak. Nah, dan saya juga meminta pengertian dan dukungan dari teman-teman lain jika saya harus terpaksa meninggalkan kelas. Baik Ibu, saya siap membantu dan mendukung Ibu. Saya yakin teman-teman yang lain juga akan memberi dukungan yang sama. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Sudah lebih lega Pak setelah bercerita dengan Bapak. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik saya dan juga kepada sekolah. Baik Bu Heni, semoga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan dapat kembali bekerja dengan nyaman. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ihsan atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih juga untuk waktunya. Sama-sama Bu Heni. Saya mohon izin ya Pak, mengajar dulu. Terima kasih untuk masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Heni. Baik. Kita memasuki saatnya pas observasi, betul Bu Dia? Iya. Bagaimana nih Pak Ihsan? Saya lihat coachingnya menarik sekali ya dengan Bu Heni ya. Saya melihat antara coach dengan coachnya sudah sama-sama memainkan perannya sesuai dengan yang kita lalui ya Pak, melalui Tirta ya Pak ya. Lalu saya lihat di sini
tujuan yang disampaikan oleh Pak Ihsan dan Bu Heni ya, itu sama-sama saling membuka jalan mencari solusi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Heni. Lalu saya lihat identifikasi yang berikutnya, saya lihat ternyata Bu Heni menyampaikan hal-hal yang menjadi kegundahannya, nah memberikan alasan-alasan mengapa hal itu terjadi, dan menurut Bu Heni, Pak Ihsan memberikan penguatan bahwa sebenarnya semua ada solusinya. Nah, untuk rencana aksinya pun Bu Heni pun bisa memberikan jalan ya, bisa memberikan jalan untuk merencanakan hal-hal yang supaya masalahnya bisa terurai dan bisa menjalankan tugasnya bisa lebih maksimal dan tidak mengorbankan hal-hal penting lainnya. Yang terakhir, ternyata saya lihat Bu Heni di sini ya menyatakan komitmen yang dibimbing oleh Pak Ihsan juga, sehingga ada keputusan yang diambil sehingga komitmen itu adalah untuk bisa menjalankan apa yang menjadi kegunaan menjadi hal yang menjadi kebaikan ke depannya, seperti itu. Lalu sama-sama kita masuk ke pasca observasi ya Pak Ihsan ya. Oke. Iya, Pak Ihsan bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu Dias, Bu Heni yang saya ikut sebenarnya sudah memiliki potensi yang baik. Memang perlu penguatan. Saya merasa senang juga bisa membantu menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi senang sekali ya Pak ya melihatnya, dan saya sangat bersyukur ya Pak ya posisi Bapak sebagai coach bisa membantu orang lain. Nah, ada loh Pak satu pertanyaan yang terkait dengan coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak lakukan berdasarkan coaching yang Bapak lakukan? Saya masih ingin menggali Ibu Heni dalam pengembangan diri, dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan rekan sejawat, dan membangkitkan kembali rasa percaya diri agar dia mampu menyelesaikan apa yang dihadapinya. Mantap, luar biasa Pak Ihsan. Sama-sama menginspirasi ya Pak ya. Jadi semoga setelah ini Bapak sehat, sukses ya, dan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Oke, salam bahagia. Amin. Iya, sama-sama sukses bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Dias, Bu Heni. Salam dan bahagia.